You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. Ada yang sudah nonton film The Tinder Swindler? Film yang sempat jadi trending nomor 2 di Netflix itu mengisahkan tentang kisah nyata seorang penipu bernama Simon Hayat alias Simon Leviev. Film ini diceritakan dari sudut pandang para korban yang Simon Leviev tipu. Dan menariknya, si Simon ini menipu para korbannya lewat aplikasi kencan Tinder. I'm starting to become very paranoid because who am I with the car with? Si tangkurak Simon sendiri adalah seorang pengguna aplikasi Tinder yang memanfaatkan ketampanannya untuk menipu banyak perempuan. Jangan mudah terkecoh dengan kebobrokan yang dibalut dengan ketampanan dan kepandaian mengolah kata, oke? Lanjut, jadi dia berpura-pura menjadi orang tajir sebelum memeroti harta korbannya. Setelah kasus penipuan Simon viral, pihak Tinder sudah memblokir akun Tinder Simon. Oke, dikarenakan ini bukan video rangkuman film, jadi kalau ada yang penasaran kisahnya silahkan tonton saja sendiri. Berbicara tentang dunia tipu-tipu, ternyata ada yang lebih pro dari si tangkurak Simon ini. Bahkan dia dijuluki sebagai seniman penipuan dunia dan penipu terbaik sepanjang sejarah. Siapa dia? Dia adalah Emmanuel Newdy, yang tentu saja kisahnya lebih menarik untuk diceritakan. Siapa Emmanuel Newdy? Dia adalah pria asal Nigeria dan pada tahun 1990-an dia menjabat sebagai direktur di Union Bank of Nigeria. Berdasarkan pengalamannya tersebut, membuat ia mengetahui beberapa informasi dan dokumen penting yang tidak diketahui orang lain. Dengan bekal pengetahuannya itulah, ia menjadi seniman penipu di mana pada tahun 1995 Newdy melancarkan aksi penipuan yang paling terkenal dalam sejarah. Sebagai seorang direktur, tentunya dia mengetahui tingkah gubernurnya, lalu dia berpura-pura dan meniru tingkah gubernur Bank Sentral Nigeria yaitu Paul Oguma untuk melakukan negosiasi bisnis dengan seorang direktur di Banco Nordeste Brazil, yaitu Nelson Sakaguchi. Dengan bermodalkan kepercayaan diri dan keahliannya mengolah kata, dia berhasil bernegosiasi. Dalam negosiasi tersebut, Newdy menjanjikan bisnis untuk membangun bandara di tengah ibu kota Nigeria yaitu Abuja. Sebagai tawaran, Newdy meminta Direktur Banco Nordeste Brazil, Nelson Sakaguchi untuk berinvestasi di bandara baru yang akan dibangun tersebut. Dia meminta sejumlah uang untuk komisi sejumlah 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 148 miliaran lah. Nah, setelah negosiasi terlaksana, penipuan tersebut tidak terdeteksi selama lebih dari 1 tahun lamanya. Hingga akhirnya pada tahun 1997, ketika sebuah bank Spanyol memutuskan untuk mengambil alih Banco Nordeste Brazil, mereka melihat keganjilan dalam transaksinya, di mana pejabat dari bank Spanyol bertanya tentang sejumlah uang Nordeste yang ada di beberapa wilayah. Mereka menduga ada kecurangan dan tindak kriminal, sebab ditemukan bahwa Sakaguchi melakukan investasi kepada Emmanuel Newdy dari tahun 1995 sampai 1998. Jadi selama kurang lebih 3 tahunan lah penipuan itu tidak ketahuan. Selama kurang lebih 3 tahunan itu Sakaguchi telah mengirimkan uang sebanyak 242 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,6 triliun rupiah untuk bandara yang tak pernah ada. Ya, jadi selama 3 tahun Sakaguchi terus mengirimkan uang untuk berinvestasi di pembangunan bandara yang tak pernah ada. Kurang lebih kasusnya sama ini seperti yang pernah terjadi di negara Wakanda Land, di mana ada seorang tokoh agama yang mengumpulkan nasabah investasi dengan berkedok sedekah. Oke, balik lagi ke Emmanuel Newdy. Namun demikian, si Emmanuel ini tidak langsung ditangkap dan baru pada tahun 2002 pemerintah Nigeria melakukan penyelidikan tersebut. Aduh, tidak langsung ditangkap, men. Jadi 11-12 lah sama hukum di negara Wakanda ini. Lalu pada tahun 2004 setelah Sakaguchi bersaksi, Newdy ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 5 tahun dan dibebaskan pada tahun 2006. Dijebloskan 2004, dibebaskan 2006, berarti dia di penjara hanya 2 tahunan saja. Entah apa yang bisa meringankan hukuman tersebut, ya mungkin si Emmanuel Newdy ini berperilaku baik dan sopan. Ya, kita tidak tahu. Nah, jadi itulah info menarik tentang Emmanuel Newdy yang berhasil melakukan penipuan yang paling terkenal dalam sejarah. Sekian dan terima kasih.